Halo semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya ingin membahas tentang sejarah tembok besar Tiongkok. Bagi yang baru singgah, tolong di like, subscribe, dan komen. Nah, kita masuk ya. Sejarah tembok besar Tiongkok ini biasanya dikenal dengan nama Wan Li Chan Cheng, di mana bangunan ini merupakan bangunan terpanjang yang diciptakan oleh manusia di Tiongkok loh. Pada tanggal 18 April 2009, melalui investigasi oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, mengatakan bahwa tembok besar Tiongkok ini dikonstruksikan pada periode dinasti Ming dengan panjang kisaran 8.851 km. Pembangunan tembok ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam sejarah arsitektur Tiongkok. Dari berbagai teori mengatakan bahwa didirikan sebagai benteng pertahanan, batas kepemilikan lahan, penanda perbatasan, dan jalur komunikasi untuk menyampaikan pesan. Pada dasarnya, tembok ini dibangun pada periode dinasti Qin, dinasti Han, dan dinasti Ming. Namun sebagian besar rupa tembok besar yang berdiri sampai saat ini merupakan periode dari dinasti Ming. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai periode pembangunan tembok. Yang pertama, sebelum periode dinasti Qin, pembangun tembok besar dibangun pada zaman musim semi dan gugur, sekitar 722 sebelum Masehi sampai 481 sebelum Masehi, dan zaman negara perang, sekitar 453 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi, di mana digunakan untuk menahan serangan musuh dan suku-suku dari utara Tiongkok. Selanjutnya pada tahun 220 sebelum Masehi, di mana pada periode dinasti Qin, atas perintah Kaisar Qin Shi Huang, Jenderal Meng Tian mengumpulkan tenaga kerja sebanyak 300.000 orang untuk menyambungkan tembok-tembok sebelumnya yang digunakan sebagai pertahanan. Pembangunan tembok ini memakan waktu 9 tahun dan memerlukan biaya yang sangat besar. Pembangunan ini juga menelan banyak korban jiwa, di mana memicu kemarahan para petani sehingga para petani berontak dan menggulingkan dinasti Qin, yang menyebabkan pembangunan tembok ini tidak dapat dilanjutkan. Selanjutnya masuk ke periode dinasti Han, di mana periode dinasti Han pada tahun 127 sebelum Masehi, proyek pembangunan tembok raksasa ini kembali dilanjutkan dan dilaksanakan selama 20 tahun dengan menambah panjang tembok hingga 1000 km. Lalu, pembangunan tembok raksasa ini tidak dilanjutkan lagi karena Tiongkok sudah memiliki kekuatan militer yang besar, sehingga proyek ini ditinggalkan. Dan terakhir, masuk pada periode dinasti Ming sekitar tahun 1368 sampai 1644. Tembok raksasa dari periode sebelumnya dikonstruksi kembali, di mana pada masa ini tembok raksasa dibagi menjadi 9 distrik militer yang dilengkapi dengan benteng-benteng pertahanan dan pintu gerbang untuk mengawasi daerah perbatasan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai arsitektur tembok besar Tiongkok. Yang pertama terdiri dari menara suar, di mana menara suar ini digunakan untuk menyampaikan pesan militer untuk memberitahukan adanya gerak-gerik musuh. Terdapat 3 jenis menara suar,
yaitu yang pertama, tipe yang dibangun di atas tembok, yang kedua, dibangun di dalam tembok, dan yang ketiga, dibangun terpisah untuk mengintai musuh. Yang kedua, pintu gerbang. Pintu gerbang ini berfungsi sebagai benteng dan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tembok pertahanan, yang kedua, menara gerbang, yang ketiga, tembok kecil di luar tembok besar di mana fungsinya sebagai pelindung pintu gerbang, yang keempat, tembok kedua di mana untuk melindungi tembok kecil di luar tembok besar. Dan yang terakhir, parit dan saluran air dalam. Dengan adanya itu yang dimana berfungsi untuk memperlambat gerakan musuh. Arsitektur terakhir yaitu tembok, di mana tembok merupakan bagian utama arsitektur tembok besar Tiongkok yang menghubungkan menara suar, menara pengintai, dan pintu gerbang menjadi sebuah garis pertahanan. Pada masa sekarang ini, tembok besar Tiongkok mengalami banyak kerusakan, di mana sebagian besar diakibatkan karena pembangunan infrastruktur yang serampangan, pencurian artefak batu inskripsi dari bagian-bagian tembok, dan perbaikan yang dilakukan sembarangan. Pada tahun 2004 lalu, dilaporkan bahwa hanya sepertiga dari panjang tembok yang masih terpelihara sampai sekarang. Menurut catatan dan investigasi lapangan, tembok besar Tiongkok ini tersebar di 16 provinsi, kota, dan daerah otonom, seperti Shandong, Henan, Hebei, Mongolia Dalam, Shanxi, Gansu, Liaoning, Ningxie, Beijing, Tianjin, Xinjiang, Heilongjiang, Qinghai, Jilin, dan Hubei. Sebagian besar tembok besar dinasti Qin tidak ada lagi karena pelapukan alami selama lebih dari 2000 tahun. Jadi, pada saat ini, tembok besar untuk para wisata sering mengacu pada tembok besar dinasti Ming, di mana terletak di Beijing dan sekitarnya. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai fakta-fakta yang ada tentang tembok besar Tiongkok ini. Yang pertama, menurut hasil penelitian Badan Negara Urusan Peninggalan Budaya, berdasarkan survei arkeologi yang dilakukan pada tahun 2007 lalu, di mana mengungkapkan kemungkinan bahwa bangunan tersebut memiliki panjang hingga 21.196,18 km loh. Yang kedua, pembangunan ini ternyata memakan waktu 2000 tahun. Dan ketiga, ternyata tembok besar Tiongkok ini sudah berganti nama atau selama beribu-ribu tahun ini telah berganti nama dari Beryl, Fortress, Rampen, Purple Frontier, Earth Dragon, dan sampai pada akhir abad ke-19 baru mendapat nama resmi yaitu The Great Wall of China. Yang keempat, banyaknya orang yang membangun. Kalau untuk menentukan jumlah feet orang yang membangun akan sulit. Tapi menurut penelitian jumlahnya itu bisa mencapai 800.000 orang. Dan yang kelima, tembok besar Tiongkok ini masuk ke dalam daftar peninggalan dunia UNESCO sejak tahun 1987. Nah, kalau ada fakta-fakta menarik lainnya tentang tembok besar Tiongkok ini, komen di bawah ya. Sekian informasi yang bisa saya berikan, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jika ada informasi-informasi tambahan yang bisa diberikan, silakan komen di bawah.
Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notification-nya ya. Jadi kalian bisa tahu jika saya upload video baru tentang sejarah-sejarah di dunia. Nah, silakan komen di bawah ini untuk request sejarah apa aja yang ingin kalian ketahui. Sampai jumpa lagi, bye-bye!